Ya, selamat pagi sahabat cerdas semuanya. Kembali lagi bersama saya Hani dalam program Biru. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari BPJS Kesehatan. Nah, nantinya kita akan membahas isu yang sedang hangat di luar sana ya, terkait dengan 144 penyakit serta rujukan. Nah, sepertinya agak familiar nih ya kalau kita dengar ya. Nah, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah saya ada Mas Lingga Arisandi, yaitu selaku bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Halo Mas. Halo Mbak. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Panggilnya Mas Linda aja ya? Iya, Lingga aja Mbak. Oke. Nah Mas, kalau kita tadi bicarakan ya tentang kayaknya kalau dengar kata-kata 144 aja sudah tahu merujuknya kemana gitu ya. Nah ini memang sedang hangat dibicarakan oleh netizen-netizen nih yang ada di mungkin media sosial Instagram, ada TikTok maupun juga Facebook mungkin dan yang lainnya gitu ya. Dan banyak nih sebenarnya membuat masyarakat bingung mengenai bener nggak sih? Gitu aja sih Mas ya. Pertanyaannya tuh sebenarnya bener nggak sih? Atau memang ada persepsi-persepsi yang kadang informasi itu tidak disampaikan dengan baik dan benar sehingga penyalurannya makin nggak beres nih gitu ya. Nah, fungsinya kita di sini, saya juga menanyakan kepada Mas Lingga terkait hal tersebut. Nah, langsung saja ya Mas ya. Nah, terkait dengan pelayanan di RS dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Atau biasanya disebut dengan FKTL, betul ya? FKTL. Nah, apakah benar terkait dengan ketentuan 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit atau FKRTL? Nah, itu sebenarnya pada program JKN ini seperti apa, Mas? Gitu, monggo. Oke, izin ya Mbak, saya jelaskan. Jadi tidak benar kalau misalkan 144 diagnosa ini tidak dapat dijamin di FKTL. Jadi memang betul 144 diagnosa ini harus tuntas di FKTP, dapat dilayani di FKTP. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan butuh rujukan yang menyangkut dengan indikasi medisnya, untuk 144 diagnosa ini dapat ditangani di FKTL. Contohnya misalkan kasus dengue fever misalkan ya, demam berdarah. Nah, dalam kondisi umum dapat ditangani di FKTP. Namun misalkan terjadi shock atau misalkan kondisinya tidak dapat dilayani di FKTP, maka dapat dirujuk sesuai indikasi medisnya di rumah sakit. Seperti itu. Berarti perlu digarisbawahi atau distabilui ya bahwa semua itu tidak benar. Nah, yang dimaksudkan benar ya, mungkin dugaan kita bahwa masyarakat ini kadang informasinya itu mohon dibaca dengan seksama gitu Mas ya. Kalau dibaca itu dari awal sampai akhir. Nah, ini sudah dikonfirmasi tidak benar. Memang kalau tadi yang dikatakan Mas Lingga bahwa 144 penyakit ini sebenarnya memang ditangani di FKTP. Nah, baru kalau misalnya nantinya ada indikasi lainnya atau mungkin juga masih belum, istilahnya kalau kita awam belum sembuh gitu ya. Betul. Nah, nantinya akan dirujuk ke FKRTL gitu. Untuk perawatan lebih lanjut. Oke. Nah, kalau begitu Mas, kalau misalnya 144 penyakit ini itu kan bagaimana sebenarnya prosesnya? Apakah memang kadang orang-orang yang awam, mungkin saya juga ya Mas ya, kan kurang begitu mengetahui tentang ketentuan dari FKTP sama FKRTL di BPJS Kesehatan. Silahkan. Ya, jadi 144 penyakit ini yang menentukan, oh ini boleh dirujuk, ini tidak boleh dirujuk, itu bukan dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini kan badan penyelenggara, jadi kita mengikuti regulasi-regulasi yang sudah ada. Contohnya misalkan ada peraturan presiden atau peraturan menteri kesehatan atau keputusan menteri kesehatan atau dari PNPK. Nah, kebetulan untuk 144 diagnosa penyakit ini, untuk regulasinya kita mengikuti Perkonsil Kedokteran Indonesia. Itu nomor 11 tahun 2012. Di situ terdapat standar kompetensi dokter Indonesia. Nah, dari peraturan tersebut itu ada sekitar 736 penyakit yang memang itu harus dikuasai oleh kompetensi dokter di akhir masa
pendidikannya. Nah, dari 736 ini mengerucut lagi menjadi 144 diagnosa yang memang itu harus tuntas dapat dilayani di FKTP. Jadi dasarnya dari situ. Jadi bukan semata-mata BPJS ini, oh BPJS ini yang membuat peraturan, tidak boleh, enggak. Jadi memang kita mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi takutnya biasanya Mas ya yang biasa difikirkan oleh masyarakat mungkin pokoknya mintanya harus cepat dan lain-lain. Tetapi kan memang atau juga mungkin khawatir juga di FKTP ini nanti bagaimana. Tetapi itu semua sudah ada peraturannya dan memang di sana juga sudah disediakan dokter yang sudah mumpuni gitu ya, Mas ya, sesuai dengan tingkatannya tadi. Kompetensi gitu. Dokter umum untuk 144 diagnosa itu. Nah, dokter umum itu pelayanannya di FKTP. Kecuali untuk kasus-kasus darurat yang memang membutuhkan pelayanan langsung di FKTL, nah itu bisa langsung ke unit gawat darurat di rumah sakit. Nah, ngomongin itu Mas, ada lagi Mas ya. Banyak sekali ternyata masyarakat ini sibuk banget ya Mas ya membicarakan BPJS. Nah, terkait dengan disinggung tentang kegawat daruratan. Nah, katanya kalau saya baca-baca ini Mas ya, ada kalau misalnya yang mengeluh ketika kondisi gawat darurat, lalu diarahkan, lalu mereka menuju IGD, katanya itu diarahkan ke pasien umum, bukan sebagai peserta JKN. Nah, itu gimana Mas konfirmasinya nih? Gitu. Nah, jadi gini. Untuk kasus-kasus gawat darurat itu kan yang menentukan kan dokter yang bertanggung jawab. Untuk hal ini itu biasanya dokter umum yang memang ditempatkan di unit gawat darurat. Jadi bukan semata-mata pasiennya yang aduh aku nggak enak badan, wah kayak gawat darurat, bukan. Jadi yang menentukan dari dokternya. Nah, gawat darurat itu seperti apa? Kondisi gawat darurat itu adalah kondisi yang mengancam nyawa atau memang jika memang tidak dilakukan penanganan secepatnya maka menimbulkan kehilangan nyawa atau kecacatan, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan atau mungkin ada beberapa cerita Mas yang lebih kena nih ke masyarakat. Gimana sih cara menjelaskan gawat spesifikasi, kapan kita harus ke FKTP, kapan kita harus langsung menuju ke IGD sebagai penanganan gawat darurat tadi. Jadi saran saya memang dari awal memang harusnya ke FKTP dulu, karena memang kompetensi dari ya balik lagi ke 144 diagnosa itu kan kompetensi dari FKTP. Nah, dari setelah mendapatkan pelayanan dari FKTP, baik nanti dari pemeriksaan, nanti mendapatkan obat-obatan atau pemeriksaan penunjang yang memang dibutuhkan sesuai indikasi medis di FKTP-nya. Apabila nanti perlu untuk dilakukan rujukan itu nanti dapat dirujuk dari FKTP-nya. Standarnya pakai apa? Kalau FKTP itu kita biasanya menyebutnya TACC. Jadi yang pertama T itu time. Time itu waktu golden period untuk suatu penyakit itu kalau sudah lebih golden periodnya, nah itu mungkin bisa dirujuk dari FKTP-nya untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Kemudian A itu age atau umur. Jadi semakin tua itu kan orang kan yang semakin berisiko ya untuk penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit kronis kan. Nah, itu juga bisa dirujuk oleh FKTP. Kemudian C itu komplikasi. Jadi untuk penyakit-penyakit yang memang terdapat komplikasi, nah itu juga dapat dirujuk. Dan C yang terakhir itu komorbid atau pemberat. Jadi ada penyakit-penyakit yang menjadi pemberat untuk diagnosa 144 ini, maka dapat langsung dirujuk nanti oleh FKTP. Oke, jadi itu yang pengetahuan umum ya Mas ya, yang harus diketahui oleh semua orang kan. Karena memang harus istilahnya harus menimbang-nimbang banyak nih, apakah umurnya tadi, lalu juga dengan kondisinya juga seperti apa gitu. Nah, tapi sebenarnya saya juga pengen tahu Mas, boleh dijabarkan alur rujukan untuk peserta JKN ini sebenarnya bagaimana yang sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi untuk alur rujukan ini kan yang menentukan dari dokter yang memeriksa ya. Jadi pasien datang ke FKTP nanti diperiksa oleh dokter yang menangani. Nah, dari dokter itu nanti menentukan oh penyakit ini perlu dirujuk apa enggak. Kalau memang perlu dirujuk nanti dapat dirujuk oleh dokter tersebut ke FKRTL untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah,
Untuk rujukan ini sendiri itu berlakunya juga lama, berlakunya itu sampai 90 hari. Oh, setelah dapat surat rujukan tadi ya? Betul, jadi misalkan nggak harus di hari itu peserta memang langsung perlu mendapatkan pelayanan di rumah sakit, nggak, berlakunya 90 hari. Dan kadang-kadang kan peserta kayak tiba-tiba datang, oh saya minta rujukan untuk ke rumah sakit. Nah itu yang nggak bisa. Mas ya, yang kasih seperti itu. Banyak seperti itu. Nah itu bagaimana itu Mas? Nah jadi untuk minta rujukan sendiri itu kan istilahnya APS ya, atas permintaan sendiri. Nah itu tidak sesuai dengan indikasi medis. Nah hal tersebut tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai Perpres 82. Jadi memang untuk pemeriksaan ya tetap harus diperiksa dulu oleh dokternya. Apabila nanti perlu penanganan lebih lanjut, maka dari dokternya bisa merujuk ke FKTL untuk mendapatkan penanganan di dokter spesialis. Oke, dan ini juga sekaligus menjawab ya Mas ya, kalau misalnya apakah nanti setelah dapat rujukan itu nanti ke FKRTL-nya itu harus selalu meminta rujukan terus? Enggak ya Mas ya, berlakunya 90 hari. Ya. Nah, ketika 90 hari Mas, misal nih ada kondisi pasien tersebut itu masih belum, istilahnya belum dinyatakan sembuh, itu bagaimana Mas? Nah, itu nanti dapat kalau misalkan kunjungan pertama ya, misalkan dapat rujukan peserta ke rumah sakit. Nah, peserta ke rumah sakit diperiksa oleh dokter spesialis. Apabila dari dokter spesialisnya, oh ini kayaknya nanti ibu atau bapak masih perlu kontrol lagi. Nah, itu tidak perlu rujukan baru. Nanti dari dokter spesialisnya menerbitkan SKDP atau surat kontrol untuk kontrol berikutnya. Begitu terus, nanti misalkan udah lebih dari 90 hari, kalau misalkan masih memerlukan pemeriksaan lagi dokter spesialis, maka dapat kembali ke FKTP dulu untuk mendapatkan rujukan yang baru. Jadi perpanjang rujukan lagi. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, kita akomodir di sistem itu bisa langsung, jadi nanti dari rumah sakitnya itu bisa langsung memperpanjang rujukannya sendiri. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya Mas ya, tetapi untuk itu mungkin sebaiknya juga masyarakat bisa menanyakan hal tersebut ya kepada petugas yang ada di tempat. Mungkin kalau misalnya masih belum mengerti atau memang kondisinya tadi butuh memang diperpanjangkah atau nanti juga butuh hanya surat kontrol tadi ya Mas ya gitu. Jadi beda kondisi, beda penanganan juga. Tergantung jadi dokter spesialisnya. Betul, nggak bisa dipukul rata. Biasanya ada yang gini nih Mas, kalau netizen itu, loh tetangga saya kemarin bisa gitu. Itu pasti passwordnya seperti itu. Jadi memang tidak bisa hal-hal kondisi-kondisi yang tertentu itu tidak bisa disamakan ya sahabat cerdas. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mas Lingga bahwa penyakit-penyakit yang memang misalnya masih butuh penanganan lebih lanjut lagi itu juga bagaimana penanganannya juga sudah ada, semuanya sudah diatur gitu ya Mas. Istilahnya ya sesuai indikasi medisnya, nanti dokternya yang menentukan apakah perlu kontrol lagi atau oh ini sudah cukup, silakan sudah selesai pengobatannya atau nanti dapat dikembalikan ke FKTP lagi, itu nanti tergantung dokter spesialisnya. Oke, nah kalau misalnya kondisinya Mas ya tadi kan mungkin beberapa perpanjangan setelah beberapa masa 90 hari itu habis. Tetapi adakah misalnya yang memang pasien tersebut memang mempunyai penyakit kronis, jadi istilahnya sampai harus bertahun-tahun. Oh ya, itu ada Mbak. Jadi memang yang seperti saya jelaskan tadi, memang ada beberapa penyakit itu yang sudah diakomodir di sistem. Jadi peserta itu cukup sekali untuk istilahnya mendapatkan rujukan dari FKTP. Nah nanti selanjutnya itu dapat diperpanjang otomatis oleh rumah sakit. Nah contohnya kan misalkan seperti HD ya, HD kan terus menerus ya. Pasti kalaupun itu tidak diterbitkan rujukan kan nanti pasti ngambil terus kan. Nah jadi diakomodir oleh sistem kami. Jadi nanti dari rumah sakitnya langsung bisa, kalau memang sudah 90 hari nanti otomatis bisa diperpanjang sendiri. Jadi seperti HD, talasemia, hemofilia itu bisa. Yang juga ini di beberapa. Nah, itu tadi masih kembali ya, beda penyakit, beda penanganannya juga. Betul. Gitu, dan tergantung dengan kondisi si pasien, apakah pemulihan tersebut
termasuk cepat atau memang dibutuhkan untuk dipantau sampai beberapa kali gitu ya Mas ya. Oke Mas, nah banyak sekali memang rumor-rumor yang di luar sana itu yang kadang itu kita juga sebenarnya jadi agak kesulut nih, bener nggak sih gitu. Nah apalagi juga kemarin juga terkait dengan termasuk ada obat-obatan yang disediakan BPJS gitu ya Mas ya. Nah itu juga memang harus dibaca dengan seksama bagaimana regulasinya dan semuanya. Jadi bukan berarti kok kadang enggak ini kok gini sih gitu. Kata tetangga saya gini, kata teman saya gini. Jadi memang kita sendiri yang harus aware sama informasi-informasi tersebut gitu. Nah mungkin ada juga Mas yang ingin disampaikan dengan sahabat cerdas di luar sana. Jadi ya tentu kami berharap masyarakat lebih paham ya terkait khususnya 144 diagnosa itu. Jadi berita yang beredar ini tidak simpang siur lagi. Jadi untuk 144 diagnosa ini dapat ditangani di FKTP dan memang jika memang perlu penanganan lebih lanjut dapat dirujuk di FKTL. Dan kami juga berterima kasih kepada FKTP khususnya ya telah memberikan edukasi dan juga pelayanan kepada masyarakat khususnya wilayah Gresik untuk terkait 144 diagnosa ini. Jadi kami sangat mengapresiasinya. Nah kalau boleh nggak Mas untuk terakhir mungkin ketika masyarakat ada beberapa regulasi yang masih belum mengerti, nah sebenarnya kadang masyarakat ini harus menanyakan kepada siapa agar informasi tersebut akurat. Gitu. Jadi untuk pemberian informasi kita juga ada bagian sendiri. PIPP, nah itu biasanya ada fotonya kalau di rumah sakit besar petugas BPJS Kesehatan, bisa ditanyakan di situ. Di FKTP juga ada PIPP, atau bisa juga kontak ke call center kami, atau bisa juga nanti searching di web BPJS Kesehatan yang resmi itu, di situ nanti ada regulasi-regulasi yang berlaku. Jadi intinya juga jangan malu untuk bertanya dan mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Baik Mas, terima